Saya mulai menggeluti pekerjaan di bidang pijat ya karena memang itu bisa saya. Saya mulai dari tahun 94. Pada waktu itu saya mengelilingi hotel-hotel di Jawa Tengah, Purwokerto, di Purwokerto sana. Siang tidur, malam keliling dan sebagainya, mengharapkan tamu layaknya seperti hotel. Itu suka dan senang saya kalau tamunya lagi banyak, saya bisa menawarkan dan laku. Tapi di balik itu setelah berjalan, saya harus berkoordinasi dengan Sapam, yang Sapamnya itu minta persenan. Kalau tidak ada persenan maka tidak akan ditawarkan dan dipromosikan, bahkan tidak diperbolehkan. Itu kompak semua losmen hotel di sana. Sampai akhirnya mengalami nganggur sekian bulan sampai hampir 1 tahun karena ada krisis moneter itu ya. Ya, krisis moneter. Sampai tahun 99 saya berangkat ke sini, ke Jakarta. Di Jakarta saya ikut teman-teman yang sudah lebih dulu di sini, yang ditangani satu keluarga, sampai yang panti besar. Si pasien itu ada yang tujuannya memang, ada yang tujuannya itu mencari situasi. Setelah situasi ketemu, nanti barang saya atau barang teman saya ada yang hilang. Itu terjadi sampai sekarang, apalagi sekarang sudah kondisi seperti ini, COVID ya. Jadi semakin terpuruk. Mencari situasi, misalnya kami punya HP itu untuk apa? Kadang-kadang kan seperti itu. Ini untuk cari pasien Pak, supaya kami bisa ditelepon. Suatu saat hilang. Pak Imam dan teman-teman sering mengalami kejadian. Sering. Bahkan saya selama ada COVID ini, saya kehilangan berkali-kali. Pertama HP ditipu. Jadi HP saya ditukar dengan HP yang rusak. HP sama, diambil kondomnya doang, nanti ditukar dengan HP si pasien itu yang rusak. Saya kira ini HP kenapa? Aku tanyakan sama lingkungan sini, HP tidak bisa nyala, tidak bisa dicas. Ternyata ditukar. Hari kemudian, ya namanya lupa, kawan saya dompetnya diambil. Gitar juga dibawa. Saya punya gitar listrik, punya gitar untuk sambilan itu, diambil juga. Waktu jam 4 sore tidak ada yang lihat, tapi kita sangat meyakini bahwa yang menuntun kita, yang menjalankan kita itu adalah Allah SWT. Kita bisa berjalan ke sana kemari, kita bisa berinteraksi dengan satu dengan yang lain karena dengan kekuatannya. Tidak diberi perlengkapan seperti mereka bisa berbuat semaunya. Saya hanya kepingin terlihat bahwa saya itu ada. Itu yang saya merasakan dari kalau 1 bulan itu mulai menurun. 1 bulan dari setelah ada itu kabar COVID itu, setelah 1 bulan langsung menurun sangat drastis sampai sekarang.
bahkan saya hampir setengah bulan ini tidak ada kerja, hanya nganggur seperti ini. Sementara kontrakan menunggu. Itu berlaku untuk saya dan kawan-kawan yang dagang juga seperti itu. Mereka pulang membawa dagangannya kembali. Seperti itu. Suka dan duka kami. Terus sampai sekarang banyak hutang. Misalnya teman-teman yang lagi laku, saya hutang sekian untuk makan. Ya sambil ngarepin barangkali dapat arisan gitu aja. Yang lain tidak ada. Perkenalkan, nama saya Saimun dari Jawa Tengah, Kabupaten Kebumen. Saya mulai merantau dari tahun 2005 sampai saat ini. Di perantauan saya ya ada aja untuk suka dan dukanya. Pengalaman selama merantau, jadi pertama saya itu dari tahun 2005 ke Jakarta, tapi karena di Jakarta pada saat itu nggak ada lowongan sehingga saya langsung dalikan ke Tangerang. Nah dari Tangerang ke Jakarta lagi. Nah singkat ceritanya sampai tahun 2016 saya ke Batam. Di Batam kurang lebihnya 2 tahun. Nah maka dari Batam, karena emang saya merasa sudah cukup, terus saya balik lagi di Jakarta. Nah sampai sekarang saya masih di sini. Yang paling saya sedihkan pada saat saya masih di Mampang sekitar tahun 2013, saya pernah mijit kurang lebih 1 jam setelah pasien selesai dipijit kan membayar, dia bayar 2 lembar dengan sejumlah uang 2 lembar, yang satu itu palsu dan yang 1 lembar lagi itu sobek dan bahkan yang sebelah sudah nggak ada. Jadi setelah saya antar ke warung untuk membeli kebutuhan kita sesuai dengan kebutuhannya pada saat itu 2 lembar itu nggak ada yang diterima, akhirnya nggak ada yang laku. Kita apalagi kemarin ditabrak COVID-19, selama 3 bulan saya cukup tersesat. Artinya untuk keluar nggak boleh, sementara saya harus kerja apa, hanya urut saja bisa, dan ya bingung aja gimana caranya untuk mencari duit. Sedangkan kalau saya kan nggak jual produksi mereka, dan mereka yang menjual produk pun sepertinya nggak boleh, dan harus dirubah. Saya keluarga di kampung di Kabupaten Kebumen. Mereka masing-masing ada yang sekolah, terus ada yang udah kerja, dan seperti corona kemarin selama 3 bulan juga saya hanya bisa kirim 300 selama 3 bulan untuk. Dan tadi pagi juga istri saya telepon gimana anaknya untuk bersekolah, untuk bersekolah, padahal tanggal 14 Agustus harus selesai.